Terungkap kronologi mobil Nissan Grand Livina menabrak tiga motor dan tiang telekomunikasi hingga terbalik di Jalan Raya Karangpoh, 1 Karangpoh, Tande, Surabaya, Jawa Timur, sekira pukul 14.47 WIB pada 19 Desember. Akibatnya 4 orang yang terdiri dari Pak Sutri bersama 2 anaknya menjadi korban luka. Sang suami mengendarai motor Honda Beat membawa istri beserta kedua anaknya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian Surya, Luhur Pambu. Silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Tadi terungkap kronologi mobil Nissan Grand Livina menabrak tiga motor dan tiga tiang telekomunikasi hingga terbalik di Jalan Raya Karangpoh, Kecamatan Tande, Surabaya pada Kamis 19 Desember siang kemarin. Akibatnya 4 orang terdiri dari Pak Sutri bersama 2 anaknya menjadi korban luka-luka. Saat sang suami sedang mengendarai motor Honda Beat membonceng istri beserta kedua anaknya. Insiden tersebut menimpa mereka setelah menjemput kedua anak mereka yang masih status SMP untuk pulang sekolah. Akibat insiden tersebut mereka menderita luka-luka, kemudian harus terpaksa dirujuk untuk menjalani perawatan medis di RSUD Bakti Dharma Husada Kota Surabaya. Selain itu, mobil Nissan Grand Livina itu juga menabrak 2 motor milik pengunjung warkop dan pemilik warkop. Bahkan benturan tersebut juga merobohkan 3 tiang telekomunikasi yang tingginya sekitar 10 meter. Untuk kondisi dari korban luka itu yang si suami yang berinisial KO 52 tahun mengalami eh, luka pada bagian lutut kaki kanan, kemudian telapak kaki kanan robek, kemudian istrinya LK 52 tahun mengalami luka di wajah, kemudian di bagian punggung, kemudian untuk anak yang pertama NAA 15 tahun mengalami luka tangan kanan dan tangan kiri yang mengalami lecet, kemudian luka pada lutut. Kemudian anak yang kedua berinisial SRA 15 tahun mengalami luka tangan di kedua tangannya, kemudian bagian lutut dan mengalami atau dalam kondisi pusing. Untuk kronologi kejadian kecelakaan tersebut, kemarin saksi dari penjaga warkop Julian Akbar Nur Muhammad ceritakan bahwasanya insiden tersebut terjadi begitu cepat. Yang saat itu duduk di balik meja pelayanan warkopnya itu cuma mendengar suara benturan keras berkali-kali menandai kecelakaan parah di samping kiri warkopnya. Saat dirinya mendekati lokasi kecelakaan tersebut, ternyata yang melihat mobil berwarna putih itu terbalik hampir menutupi badan jalan di depan warkopnya itu, dan di sekitar area lokasi mobil itu terbaik terdapat serpihan kecil komponen bodi 3 motor yang remuk masuk motornya. Kemudian ada pandangan kondisi yang lebih miris bagi Julian itu sendiri, yakni ia mendapati 4 orang korban luka-luka itu terkapar di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya mobil itu melaju, kejadian itu diawali saat mobil warna putih itu melaju dari arah selatan kawasan Kecamatan Sukomanunggal menuju ke arah utara untuk menuju ke kawasan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dan kecepatan mobil tersebut diperkirakan dalam kategori kencang. Lalu mobil tersebut juga berusaha untuk melakukan manuver menyalip kendaraan lain di depannya melalui lajur kiri. Namun manuver tersebut malah membuat mobil menabrak motor yang dikendarai oleh Pasuti tersebut yang melaju di sisi kiri bagian depannya, kemudian disusul menabrak 2 motor yang sedang diparkir di depan warkop hingga berakhir menabrak 3 tiang telekomunikasi setinggi 10 meter dan membuat mobil tersebut terbalik. Dan meskipun Julian sendiri tidak menjadi korban luka dalam kecelakaan tersebut, ia mengaku masih bingung karena motor Honda Beat miliknya itu remuk, dan ia juga sangat berharap bahwasanya pihak pengemudi mobil bisa menunjukkan itikat baik untuk bertanggung jawab, yakni memberikan ganti rugi perbaikan motor miliknya yang tidak lagi dapat berbentuk atau dapat dikendarai. Kemudian kemarin kami juga sempat mewawancarai dari pihak sopir mobil yang berinisial HTP yang berusia 31 tahun, warga Kecamatan Jelorejo Gresik. Rasanya dirinya berdalih kalau dirinya tidak dalam keadaan mengantuk saat mengemudikan mobil yang bahkan diketahui akhirnya berakhir
ruas jalan tersebut, ia mengaku telah mengatur kecepatan mobil yang dikemudikannya itu sekitar 30. Dirinya mengaku merasakan bahwa tubuhnya didorong oleh akhirnya sepersekian detik, dirinya kehilangan kendali mobil tersebut yang mendadak berbelok nabrak kendaraan yang sedang maju di depannya, yakni pemotor yang dikendarai oleh pasangan suami istri, kemudian menabrak dua motor yang sedang parkir dan berakhir menabrak tiga tiang telekomunikasi hingga patah. Bahkan saat dirinya dicecar mengenai kemungkinan bahwa dirinya kehilangan kendali laju mobil tersebut karena kondisi mesin yang sedang bermasalah, sopir berinisial HTP ini tetap menampiknya atau menyangkalnya, maksudnya dirinya memastikan kondisi mesin mobil dalam keadaan prima. Kemudian saat dirinya juga sempat ditanyai mengenai kemungkinan bahwa kembali lagi kami tanyai terkait kondisi dirinya yang memiliki kemungkinan dalam keadaan mengantuk saat mengemudikan mobil itu, ia tetap bersikukuh bahasanya dirinya mengemudi dalam keadaan sadar. Kemudian di lain sisi kami juga sempat mewawancarai ayahanda dari si sopir karena memang di dalam mobil dari Grand Livina itu mobil tersebut berisikan satu keluarga juga, yakni ada pasangan suami istri, yakni orang tua dari si sopir itu sendiri. Jadi si sopir ini adalah anaknya yang bertugas untuk mengemudikan mobil tersebut. Kemudian untuk ayahandanya sendiri yang berinisial SO kemarin sempat diberitakan bahasanya dirinya walaupun kondisi mobil yang ditumpanginya itu dalam keadaan terbalik, namun karena dirinya, istri dan anaknya itu memakai sabuk pengaman di dalam mobil, walaupun dalam keadaan terbalik, tubuhnya tidak mengalami luka yang berarti. Namun saat ditanyai mengenai adanya itikat baik untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi terhadap para korban luka, termasuk pada korban-korban yang mengalami kerugian material, SO atau ayahanda dari si sopir mengaku tetap akan berusaha untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan santunan terhadap korban-korban yang mengalami luka. Dan kasus untuk kecelakaan ini sudah ditangani oleh unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya. Dan kemarin unit laka sudah melakukan serangkaian mekanisme olah TKP, penyelidikan dan penyidikan. Dan perkembangan hasil penyidikan tersebut akan dilansir dalam waktu dekat. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Julian Akbar Dors, saksi korban dan HTP sopir. Berikut untuk tayangannya. 4 motor. Yang luka-luka itu berapa orang? 4 orang itu. Anak, bapak, berdetek. Oh, 4 orang itu ya. Itu 4 orang. Oh, itu memang naik satu motor atau naik 4 motor? 2 motor ya. Ditubruk dari belakang. Posisinya jalan berarti ya? Jalan. Bukan parkir ya? Oh, keseret wajannya. Oh, babras. Itu menyasak sepeda yang lagi parkir. Nah, berarti 2 motor. 2 motor yang jalan sama 2 motor yang parkir. 2 motor jalan, 4 motor parkir yang disasak sama pihak warung. Oh, berarti ada Enggak. biasa aja, Enggak, jalan ya, biasa. jalan biasa, nyantai gitu. Nyantai, 40 km aja ya. Didorong dari belakang itu siapa Mas maksudnya? Siapa didorong itu kenapa? Kurang tahu, kayak ada dorongan pokoknya. Dari tubuh sampean apa dari mobilnya itu? Mobil. Oh, dari mobil kayak mendorong gitu. Ya. Ini lagi mau trouble mesinnya apa gimana? Enggak. Normal aja ya? Normal. Kemudian merasa kedorong itu tiba-tiba nabrak pengendara 2 orang itu. Nah, truk yang di depan itu bagaimana? Truk yang di depan? Terus. Oh, bukan truknya itu nabrak dulu bukan ya? Bukan. Di belakangnya aja. Atau jenengan nggak tahu kalau truknya itu kayak menghindari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.